Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Halo. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan pada hari Minggu ini, pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sehingga yang kita lakukan dapat menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita satu di dalam doa, Bapak Ibu. Bapak yang Maha Baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari-hari kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, mungkin lingkungan kami ada yang kurang baik atau apapun juga, Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tetap memimpin kami, melindungi kami, memelihara hidup kami, Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini biar kami dapat datang kepadamu. Layakan kami Tuhan, perkenankan kami, sehingga yang kami kerjakan pagi hari ini bukan sebagai rutinitas kegiatan agamawi, tapi biarlah kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang akan diberitakan, sehingga kami selalu diperbaharui dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus tercurah atas kehidupan kami, memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari nyatakan, Roh Kudus hadir di sini, penuhi tempat ini. Kuduslah seluruh umat-Mu dengan kuasa firman-Mu. Kami datang sujud ya Tuhan, berdoa untuk bangsa kami. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan. Dari tempat kudus-Mu terpancar kemuliaan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah ya Tuhan. Hujan Roh Kudus-Mu, kerinduanku, selamatkan bangsaku. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, penuhi tempat ini. Kuduslah seluruh umat-Mu dengan kuasa firman-Mu. Kami datang sujud ya Tuhan, berdoa untuk bangsa kami. Mohon
Selamatkan bangsa ini, selamatkanlah, selamatkan bangsa ini. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu terpancar kemuliaan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah ya Tuhan, hujan Roh Kudus-Mu, kerinduanku, selamatkan bangsaku. Pulihkanlah, pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu terpancar kemuliaan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah ya Tuhan, hujan Roh Kudus-Mu, kerinduanku, selamatkan bangsaku. Mari dengan lembut nyatakan, pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu terpancar kemuliaan-Mu. Curahkanlah, curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah ya Tuhan, hujan Roh Kudus-Mu, kerinduanku, selamatkan bangsaku. Sekali lagi nyatakan kepada Dia, pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu terpancar kemuliaan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah ya Tuhan, hujan Roh Kudus-Mu, kerinduanku, selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Mari datang kepada Dia.
Dia naikkan pujian sembah, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Oh, mari pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami sembah Kau Bapa di surga. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, mari menjamah negeri kami. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Oh, kami datang kepadamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dimuliakan, sebab Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala sembah hanya bagi-Mu Bapa yang bertata di surga. Oh, curahkanlah kuasa-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan yang rindu kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, selama-lamanya Engkau Tuhan ditinggikan, Engkau dimuliakan. Jesus, kami sanjung Engkau Tuhan. Oh Yesus, Allah yang layak dimuliakan, disembah, selamanya layak hidup. Engkau yang mencurahkan Roh-Mu Tuhan buat setiap kami sebagai penolong yang setia buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan, semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya
karuniamu buat setiap kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu dalam hari-hari hidup kami selama kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat masih ada dan masih berlangsung sampai saat ini. Oleh karena itu hari-hari ini kami sangat merasakan betapa Engkau memberikan kasih sayang-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa
penyembahan biar dari setiap umat-Mu Tuhan, naik pujian yang berkenan kepadamu, menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan Engkau pulihkan dari setiap keterpurukan apapun yang menjadi kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Walau kami sedang mengalami keadaan yang tidak baik, kami mengalami wabah COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu menyatukan hatinya, nyatakan rohnya di hadapan Engkau Tuhan, memberikan tangisannya buat bangsa ini Tuhan, kami percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Yang akan mengubahkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi nyatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan puji syukur kehadapan hadirat-Mu. Melalui pujian ini, seraya kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami, dan atas kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami mengenang akan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi umat yang percaya, yang menantikan janji Tuhan untuk terus diperlengkapi. Demikian pun kehidupan kami, Engkau perlengkapi ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, di mana kami ada di tengah-tengah bangsa ini, untuk dapat kiranya berkontribusi dan anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami. Saatnya kami untuk mendengar firman-Mu. Kami rendahkan hati dan diri kami di hadapan Allah yang Maha Dahsyat. Kami buka hati kami. Kami menyediakan tanah hati kami ini menjadi tanah yang subur, untuk ditabur benih-benih firman-Mu yang terus tumbuh, berbuah, dan berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin diubahkan, semakin disempurnakan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, mampukan setiap kami yang mendengar untuk mengerti, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dan khususnya pada hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Baptisan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, peristiwa Pentakosta terjadi pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikannya ke surga yang belum lama ini kita peringati bersama. Peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada orang percaya untuk melayani. Kita ingat Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa aku membaptis engkau dengan air, namun Dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Siapakah yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baptisan Roh Kudus dengan penerimaan Roh Kudus pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang berbeda. Di dalam perjanjian baru setelah Pentakosta, Roh Kudus tinggal dalam hati semua orang percaya selamanya. Maka tinggalnya Roh Kudus terjadi saat orang lahir baru. Setelah kelahiran baru, tentu kita harus mengalami baptisan Roh Kudus untuk semakin memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Baptisan Roh Kudus terjadi sesudah pengalaman kelahiran baru, namun juga dapat terjadi pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan kelahiran baru. Nah, Roh Kudus yang kita terima saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kita akan menolong dan menuntun kita untuk dapat mengiring Yesus, mengingat perkataan firman Tuhan, menyadarkan kesalahan, dan seterusnya memberikan kekuatan penghiburan. Namun baptisan Roh Kudus yang dimaksud akan semakin memperlengkapi kita sebagai orang yang percaya untuk menerima kuasa guna melakukan pekerjaan Tuhan sebagaimana yang dikehendaki Bapa untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di dalam dunia. Kita ingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang telah pernah dikerjakan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia ini, kalau kita tidak menerima baptisan Roh Kudus, tentu kita tidak akan mampu. Dengan baptisan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa kemampuan untuk dapat melakukan pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum kenaikan Yesus ke sorga, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa
dalam rangka untuk dapat menerima baptisan Roh Kudus. Tentu bukanlah tanpa alasan mengapa Yesus secara khusus meminta para muridnya untuk menantikan baptisan Roh Kudus. Karena sesungguhnya baptisan Roh Kudus sangatlah penting bagi semua orang percaya. Nah, kita akan bisa mengerti berikut ini bagaimana pentingnya baptisan Roh Kudus itu. Yang pertama, baptisan Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan kuasa untuk dapat melayani Tuhan. Kita tidak hanya sekedar melayani, tapi melayani yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dan untuk itu kita perlu Roh Kudus yang tinggal memberikan kekuatan kuasa kepada kita. Dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka kita juga akan memiliki keberanian untuk dapat bersaksi menjadi saksi Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kamulah saksi-saksiku, kata firman Tuhan. Dan dengan begitu kita akan juga berani memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, berita tentang keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita tidak hanya mementingkan diri kita dan keselamatan kita saja, namun kita dipanggil untuk juga dapat berbagi Kristus kepada orang lain. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan semua hal itu jikalau kita tidak diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus? Tentu kita penuh dengan keraguan-raguan, malu, takut untuk dapat melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi amanat agung Tuhan sebelum Ia naik ke surga, yang seharusnya dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Baptisan Roh Kudus juga memberikan kemampuan bagi orang yang percaya di dalam menghadapi tantangan dan penderitaan di dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tanpa Roh Kudus di dalam kita, menghadapi begitu tantangan besar dalam perjalanan pelayanan kita, mungkin kita akan mudah menjadi jatuh goyah, bahkan bisa menjadi mundur. Tetapi kita bisa melihat ketika para rasul, murid-murid Tuhan dibaptis oleh Roh Kudus, pelayanan-pelayanan besar yang mereka kerjakan kemudian, tantangan-tantangan dan penderitaan yang harus mereka alami, dengan Roh Kudus yang mereka terima saat peristiwa Pentakosta itu, mereka mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi kesemuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita juga butuh baptisan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan kehidupan kita di akhir zaman ini. Sementara kita juga melayani Tuhan, mengiring Ia sampai Ia datang kembali kali yang kedua. Itu sebabnya kita penting dibaptis oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, kita bisa mengerti alasan kenapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu bagi kita. Karena baptisan Roh Kudus melahirkan karunia-karunia roh dan buah roh. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai yang ke-10, kita akan bisa melihat bagaimana firman Allah menyampaikan 9 karunia roh, di mana karunia roh itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, bukan karena kita layak, tetapi menurut kehendak Allah pribadi, sesuai dengan tujuannya dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Alkitab bahwa karunia roh yang diberikan adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam kita melakukan pelayanan, dan juga untuk membangun gereja Tuhan bagi kemuliaan Allah.
Di dalam Alkitab ada 9 karunia yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. 9 karunia itu adalah berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat merupakan ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Inilah penerapan pernyataan firman Allah atau hikmat Roh Kudus pada suatu keadaan atau masalah yang khusus. Akan tetapi ini tidak sama dengan memiliki hikmat Allah untuk kehidupan sehari-hari. Karena hikmat itu dicapai dengan belajar yang rajin dan merenungkan jalan Allah atau firman Tuhan. Tetapi orang yang mendapatkan karunia berkata-kata dalam hikmat adalah satu keadaan kondisi adikodrati tertentu yang tidak bersifat permanen, yang didapat bukan karena ia belajar atau mempelajarinya, tetapi karena Allah mengaruniakan kepadanya. Juga karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini merupakan ucapan yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan, atau kebenaran Alkitabiah. Ini sering berhubungan dengan nubuat. Dan juga karunia iman. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, karunia iman ini bukan iman yang menyelamatkan seperti pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh iman kita kepada Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Bukan itu yang dimaksud. Melainkan iman adikodrati khusus yang diberikan oleh Roh Kudus yang memungkinkan orang Kristen mempercayai Allah untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Ini adalah iman yang memindahkan gunung dan sering ditemukan berkombinasi dengan pernyataan lain seperti penyembuhan dan mujizat. Jadi karunia iman bisa mendahului karunia mengadakan mujizat dan menyembuhkan. Kemudian kita juga tahu di situ ada karunia untuk menyembuhkan. Karunia ini diberikan kepada orang percaya untuk memulihkan kesehatan jasmani dengan memakai sarana adikodrati. Orang yang mendapatkan karunia untuk menyembuhkan, maka bukan karena kuat dan gagah dan kemampuannya, tetapi karena karunia yang diberikan oleh Allah, maka Tuhan memakai dirinya, hidupnya, untuk dapat mengadakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Selanjutnya kita tahu ada karunia mengadakan mujizat. Ini merupakan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal. Hal ini tentunya meliputi tindakan-tindakan ilahi di mana kerajaan Allah dinyatakan melawan iblis dan roh-roh jahat. Sehingga dengan karunia mujizat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang kerasukan, roh-roh jahat, mereka bisa dilepaskan. Ada sebuah peristiwa adikodrati yang dinyatakan oleh Allah melalui orang yang mendapat karunia mengadakan mukjizat. Selanjutnya ada karunia bernubuat.
di mana orang oleh dorongan Roh Kudus akan menyampaikan sesuatu hal sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada orang itu. Dan tentu apa yang datang dari Allah itu akan terbukti nyata dan benar adanya. Selanjutnya ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia ini merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh untuk membedakan dan menilai nubuat-nubuat secara tepat dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Orang-orang yang berbicara dengan bahasa roh, maka orang yang memiliki karunia membedakan roh dapat mengetahui apakah sesungguhnya orang itu benar-benar sedang dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Kemudian juga ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, tentunya orang yang mendapat karunia berbahasa roh juga bukanlah orang yang berkata-kata menurut apa yang ia ingin katakan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, maka ia akan berkata-kata dalam bahasa manusia atau bahkan bahasa malaikat yang tidak ia mengerti, yang sebelumnya tidak dipelajari, dan yang memang tidak dapat dipelajari. Dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ini merupakan kemampuan yang diberikan oleh Roh untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Orang yang mendapat karunia menafsirkan bahasa roh saat ada orang yang berbicara dalam bahasa roh, maka dengan kemampuan adikodrati yang dikaruniakan kepadanya, ia dapat menafsirkan ucapan bahasa roh itu, apa maknanya. Nah, demikian juga baptisan Roh Kudus membuahkan 9 buah Roh Kudus yang memperbarui karakter orang percaya, sehingga kehidupannya, pribadinya memberikan buah-buah roh yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus tentu adalah orang yang memiliki kasih, penuh sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, menjadikan ia begitu sabar, dan menjadikan dia juga menjadi orang yang berkemurahan, penuh dengan kebaikan, kesetiaan, berbicara dengan lemah lembut, dan mampu menguasai dirinya. Kita bisa lihat di sini betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu. Dan yang ketiga, alasan pentingnya baptisan Roh Kudus itu bagi kita adalah karena baptisan Roh Kudus membangkitkan semangat, kecintaan akan Tuhan, dan militansi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan menjadi begitu semangat. Semangat dalam mengiring Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan, semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang penuh dengan antusias, tidak loyo, tidak lesu,
tidak malas-malasan. Kita akan semakin cinta Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam melakukan apapun juga bagi Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang Kristen yang militan. Dan kita bisa lihat hal itu terjadi pada para rasul dan orang-orang percaya, murid-murid di masa mula-mula. Begitu militannya mereka menghadapi pertentangan orang-orang yang menentang, yang mengikut Yesus. Dan kita bisa lihat di situ dengan semangat kecintaan kepada Tuhan dan militansi. Maka mereka tidak gentar untuk terus memberitakan Injil ke seluruh dunia dan melakukan perintisan gereja mula-mula. Hal yang keempat, alasan pentingnya baptisan Roh Kudus bagi kita adalah karena dengan baptisan Roh Kudus itu maka bisa mentransformasi pola hidup orang percaya dan cara hidup berjemaat. Sebagaimana yang bisa kita lihat terjadi pada jemaat yang mula-mula. Kehidupan orang-orang yang percaya, para murid, rasul, kehidupan mereka berubah. Terjadi transformasi. Dan cara hidup mereka dalam berjemaat sungguh luar biasa. Mereka tidak sungkan untuk saling berbagi. Penuh dengan kasih mesra. Saling melengkapi. Ada terjadi keseimbangan. Yang punya kemampuan lebih berbagi. Bahkan mereka sanggup untuk mengatakan bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di masa saat ini, hal itu sangat langka terjadi. Kita juga begitu dapat melihat, begitu jarang sekali terjadi belakangan ini. Orang-orang percaya yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang di masa yang lalu kita bisa lihat pada gereja mula-mula. Mereka yang mengalami baptisan Roh Kudus, pola hidup jemaat menjadi begitu disukai oleh semua orang. Alhasil tentunya akan membuat orang semakin banyak suka datang bergabung dalam komunitas itu. Terjadi kebangunan rohani, terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang sangat besar. Haleluya. Kita perlu baptisan Roh Kudus untuk mengalami kebangunan rohani di akhir zaman ini. Yang akan merubah pola hidup kita secara totalitas untuk menampilkan pribadi dan karakter seperti Kristus. Hal yang kelima, alasan yang kelima pentingnya baptisan Roh Kudus itu bagi kita adalah karena baptisan Roh Kudus membangkitkan kegerakan Pentakosta dan berdirinya gereja-gereja aliran Pentakosta di seluruh dunia sebagaimana yang sampai saat ini masih ada. GBI salah satunya adalah gereja aliran Pentakosta. Pentakosta modern pada waktu yang lalu dimulai terjadi sekitar tahun 1901 di Amerika Serikat. Dari sana terjadi kegerakan Pentakosta ke beberapa negara lainnya sampai kepada Eropa, ke Korea Selatan. Dan sampai terus terjadi akhirnya juga di Indonesia. Nah, aliran Pentakosta ini sangat menekankan peranan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh. Karena itu kita bisa melihat orang-orang gereja-gereja aliran Pentakosta. Mereka menjadi orang-orang dan gereja-gereja yang memanifestasikan peranan Roh Kudus dalam pelayanan gerejanya.
Kita juga lihat terjadi pergerakan pembaharuan lagu-lagu rohani dalam ibadah. Dan lagu-lagu rohani semakin diperbaharui dari masa ke masa. Hingga di masa saat ini kita bisa melihat. Dan bahkan kita juga terlibat dalam menyanyikan lagu-lagu yang semakin modern. Penuh semangat. Bebas dengan gerakan Roh Kudus. Dan dengan baptisan Roh Kudus juga menerobos sebuah tradisi di masa yang lalu, di mana kaum perempuan tidak boleh melayani. Dan puji Tuhan, saat ini kita bisa melihat tidak lagi ada perbedaan. Maka kaum perempuan diizinkan untuk dapat mengambil peran dan bagian dalam melayani Tuhan. Tidak lagi ada batasan-batasan yang membedakan dari sisi gender. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita penting juga untuk mengenali tanda awal baptisan Roh Kudus. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Oleh dorongan Roh Kudus, orang yang dibaptis Roh Kudus tentu akan berbicara dalam berbagai bahasa manusia atau bahasa yang tidak dikenal di dunia ini, yang belum pernah dipelajarinya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah orang yang berbicara dalam keadaan kesurupan. Bahasa roh bukan bahasa yang bisa diajarkan dan dipelajari. Kita tidak perlu ikut-ikutan tiru-tiruan jikalau bukan karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengucapkan sesuatu perkataan atau bahasa oleh karena dorongan roh itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah untuk sesuatu yang eksklusif, merasa seperti orang yang lebih dibanding dengan yang lain. Tidak. Karena sekali lagi semua hal itu berpulang kembali kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita merasa perlu diperlengkapi oleh baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus juga disediakan Allah untuk memperlengkapi orang percaya guna melakukan pelayanan gereja bagi kemuliaan namanya. Orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh juga merupakan karunia yang Tuhan karuniakan. Karena berbicara dalam bahasa roh adalah salah satu karunia roh. Nah, bagaimana saya dan saudara, bagaimana kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Bagi saudara yang rindu, maka ingat bahwa orang-orang yang mau menerima baptisan Roh Kudus harus sudah bertobat, percaya, dan menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Jikalau engkau belum bertobat, engkau tidak percaya dan tidak terima Yesus menjadi juru selamat pribadimu, jangan berharap engkau akan dibaptis Roh Kudus. Jikalau kita rindu untuk dibaptis Roh Kudus, sampaikanlah itu di dalam doa. Dengan hati yang penuh kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Allah yang menyelidiki hati, Allah yang mengenal setiap kita, akan mengetahui siapakah orang yang sungguh-sungguh rindu untuk dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka atas kehendak Tuhan dan rencananya, engkau akan mengalami dibaptis oleh Roh Kudus.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali saja dalam kehidupan seorang percaya. Namun seorang percaya dapat berulang-ulang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jikalau kita pernah dibaptis Roh Kudus, maka jagalah kehidupanmu sungguh-sungguh agar buah-buah Roh Kudus itu tetap ada di dalam engkau. Peliharalah itu dari waktu ke waktu sehingga engkau semakin terus dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Apakah saudara rindu dibaptis Roh Kudus? Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit diri. Haleluya. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami diajar untuk mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Betapa pentingnya kami sadar baptisan Roh Kudus itu bagi kami, orang-orang yang percaya, dan bagi pembangunan pekerjaan Tuhan, di mana kami ada di dalamnya. Karena itu Tuhan, hati kami rindu Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hati kami rindu Engkau baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu kami memperoleh kuasa, keberanian untuk bersaksi, menjadi alat yang dahsyat di hadapan Engkau. Bukan untuk keangkuhan kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau tahu hati-hati yang penuh dengan kerinduan, mereka yang belum pernah mengalami baptisan Roh. Kiranya Tuhan berkemurahan, mencurahkan dan membaptiskan Roh-Mu atas mereka. Sebagaimana peristiwa Pentakosta yang pernah terjadi di masa gereja mula-mula. Kiranya Tuhan di akhir zaman ini, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, membaptis setiap orang, dan khususnya juga jemaat Tuhan di GBI Gunung Sahari, yang berkerinduan untuk menerima baptisan Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kami sekalian. Kami juga menerima karunia-karunia Roh yang memperlengkapi kami untuk dapat kami pergunakan dalam pelayanan. Tolong kami untuk mengerti karunia apa yang Tuhan taruh pada kami, dan mampukan kami untuk dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu. Ini doa kami kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang mendengarkan firman Allah, menerimanya, menyimpannya, dan mengerjakannya, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini, mari kita angkat satu pujian bahwa Roh Kudus tercurah tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah
Oke Bapak Ibu, sebelum kita berpisah sekali lagi saya ingatkan tuh persembahan kita dapat ditransfer ke rekening gereja, rekening BCA gereja, atau apabila Bapak Ibu tidak memiliki rekening bisa dititipkan melalui beberapa jemaat yang berdekatan saja rumahnya yang mempunyai rekening supaya dapat tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita angkat satu pujian. Maka jiwa pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi nyatakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. My soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Satu dalam doa. Jiwa kami memuji Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu.
Roh Kudus dicurahkan atas kami, karunia-karunia roh diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mempergunakan kesemua hal itu untuk membangun pelayanan pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan atas kami. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan di dalam segenap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berkat besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang menolong kami di dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Berkenan kiranya Engkau menerima semua yang telah kami kerjakan, pujian demi pujian yang kami panjatkan kepadamu. Bahkan kami boleh belajar untuk memberi kepada Engkau kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan akan terus semakin menyempurnakan kehidupan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlengkapi setiap kami umat yang percaya kepadamu dengan Roh Kudus-Mu yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersama-sama seluruh jemaat yang Engkau kasihi berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Bapa di surga, kami memohon kasih karunia-Mu atas Indonesia. Di dalam kami akan memasuki new normal life, kehidupan baru, dengan pola kehidupan yang baru, sementara COVID-19 masih belum dapat dihilangkan. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, dalam upaya yang terus kami kerjakan untuk dapat memerangi COVID-19 ini, yang pada akhirnya kami berkerinduan akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, dibebaskan dari COVID-19 ini. Bapa di surga, pakailah pemerintah kami ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden yang kami kasihi, Wakil Presiden, seluruh Menteri, Polri dan TNI, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai ke pengurusan lingkungan RW dan RT. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, rakyat Indonesia dan pemerintah kami, untuk dapat kami bersatu di dalam upaya untuk dapat keluar dari setiap pergumulan persoalan yang ada atas bangsa Indonesia dan atas bangsa-bangsa di dunia. Kami percaya Tuhan, perekonomian ke depan Engkau berkemurahan akan menolong, berangsur-angsur dipulihkan oleh Engkau. Engkau berkenan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Engkau berkenan memberkati setiap keluarga rumah tangga kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit dalam penanganan wabah COVID-19 ini, agar perlindungan Tuhan atas mereka dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang positif COVID-19, sehingga mereka mendapatkan kekuatan imunitas yang terbaik Tuhan, sehingga dengan kekuatan imun yang Tuhan karuniakan, mereka dapat menjadi sembuh dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah beribadah. Kami percaya keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari lepas hari dalam anugerah pimpinan Tuhan selanjutnya. Inilah doa kami kepadamu. Pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan bagi Bapa di surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga untuk menerima segala berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan amin.